Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Fadila Kilwau dari program studi akuntansi semester 1. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin yang ada dalam ruang lingkup akuntansi. Yang pertama ada pengertian akuntansi. Apa sih akuntansi itu? Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, pengelompokan, meringkas, menganalisis, dan menyajikan data keuangan suatu organisasi yang dijadikan informasi dalam pengambilan keputusan oleh pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Sedangkan menurut American Institute of Certified Public Accountants atau biasa disingkat sebagai AICPI menyatakan bahwa akuntansi merupakan seni pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penafsiran transaksi serta kejadian finansial yang dinyatakan dalam satuan mata uang. Yang kedua ada prinsip-prinsip dasar akuntansi. Apa sih yang dimaksud dengan prinsip dasar akuntansi dan kenapa dibutuhkan? Jadi, prinsip dasar akuntansi adalah dasar dalam cara melakukan proses akuntansi dan dibutuhkan untuk membuat laporan keuangan untuk mendapatkan hasil objektif dari suatu bentuk permasalahan keuangan dan berguna untuk membuat laporan keuangan yang baik dan mudah dibaca. Di sini saya akan menjelaskan 6 prinsip dasar yang ada pada akuntansi. Yang pertama, prinsip entitas ekonomi. Prinsip ini menegaskan bahwa entitas atau organisasi bisnis dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi yang terpisah dari pemilik atau pihak lain. Transaksi yang dicatat dalam laporan keuangan hanya berkaitan dengan entitas tersebut, tidak mencampurkan transaksi pribadi pemilik dengan aktivitas entitas. Artinya, entitas ekonomi adalah informasi ekonomi yang berasal dari perusahaan di mana laporan keuangan tersebut tidak boleh digabungkan dengan keuangan pribadi agar mudah dikelola dan diketahui data penghasilannya dengan baik. Yang kedua, prinsip kesinambungan usaha. Prinsip ini mengasumsikan bahwa suatu entitas akan terus beroperasi dalam jangka panjang dan tidak akan dilikuidasi dalam waktu dekat. Prinsip ini mendasari penyusunan laporan keuangan seperti penilaian aset menggunakan metode tertentu yang relevan untuk entitas yang akan terus berjalan. Jika perusahaan diperkirakan tidak dapat melanjutkan usaha, maka perlakuan akuntansinya akan berubah, misalnya menggunakan pendekatan likuidasi. Jadi, yang dimaksud adalah bagaimana cara yang perlu dilakukan untuk menjaga usaha agar tetap berjalan dan berkesinambungan sehingga dapat terus beroperasi. Ketiga, prinsip biaya historis. Akuntansi diselenggarakan menggunakan nilai-nilai yang sesungguhnya pada saat transaksi. Historis yang dilakukan dengan menulis semua biaya yang dikeluarkan agar bisa mendapatkan barang tidak hanya berlaku pada barang, tetapi juga pada jasa. Contohnya adalah ketika membeli modem atau router internet, biaya yang dicatat tidak hanya dari harga modem saja, tetapi juga jasa pemasangan wifi, biaya teknis, sampai biaya transportasi juga perlu dihitung. 4. Prinsip pengakuan pendapatan. Prinsip pengakuan pendapatan adalah prinsip yang mengakui pendapatan hasil barang atau jasa, namun terdapat beberapa syarat untuk mengakui pendapatan, yaitu 1. Sudah direalisasikan, telah memperoleh kas sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan. 2. Sudah dihasilkan di mana perusahaan telah menyelesaikan kewajiban untuk mendapatkan hak atas manfaat pendapatan tersebut. Dengan kata lain, pendapatan baru dapat dicatat dalam laporan keuangan ketika sudah diperoleh dan jasa atau barang telah diserahkan kepada pelanggan sehingga mereka memiliki manfaat dari transaksi tersebut. 5. Prinsip konsistensi. Konsistensi adalah ketetapan yang dilakukan secara berkelanjutan. Prinsip ini juga diterapkan dalam membuat laporan keuangan. Hal ini dilakukan agar mudah dibaca dan tidak membuat orang bingung saat menginterpretasikannya. Melalui prinsip ini, sebuah perbedaan kecil akan segera diketahui karena perbedaan itu bukan karena selisih akibat menggunakan metode akuntansi yang berbeda.
6. Prinsip pengungkapan penuh. Prinsip pengungkapan penuh adalah prinsip yang mengharuskan laporan akuntansi menyajikan semua informasi secara kompleks dan mendalam. Semua informasi yang relevan dan signifikan harus diungkapkan dalam laporan keuangan agar pengguna dapat membuat keputusan yang tepat. Selanjutnya yang ketiga ada basis pencatatan akuntansi. Di sini basis pencatatan akuntansi ada dua, yaitu cash based dan accrual based. Cash based adalah metode akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi pada saat uang tunai sudah diterima dan mencatat pengeluaran saat kas dibayarkan. Sedangkan accrual based adalah metode akuntansi yang mencatat transaksi pendapatan dan beban saat terjadi meskipun uang tunai belum diterima atau dibayarkan. Yang keempat ada klasifikasi akun. Klasifikasi akun dalam akuntansi secara umum dibagi menjadi 5 kelompok utama. Yang pertama ada aset, yang kedua ada liabilitas, yang ketiga ada ekuitas, yang keempat ada pendapatan, dan kelima adalah beban. Pembagian ini sangat penting untuk menyusun laporan keuangan, memudahkan pencatatan, dan menganalisis kesehatan finansial perusahaan secara keseluruhan. Klasifikasi akun yang pertama ada aset. Aset adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memperoleh pendapatan dan digunakan untuk membantu dalam operasi bisnis. Akun aset ini dibagi menjadi 4 jenis, yaitu 1. Aset lancar. Aset lancar adalah aset perusahaan yang memiliki manfaat kurang dari 1 tahun seperti kas piutang usaha, dan persediaan barang. 2. Aset tidak lancar adalah aset yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan dan memiliki manfaat lebih dari 1 tahun. Contohnya adalah gedung, tanah, dan kendaraan. 3. Aset berwujud. Aset berwujud adalah aset perusahaan yang memiliki wujud nyata seperti laptop, kendaraan, dan peralatan. 4. Aset tidak berwujud adalah aset perusahaan yang tidak memiliki wujud tetapi memiliki nilai ekonomis, contohnya seperti merek dagang, logo, dan hak paten. Klasifikasi akun yang kedua ada liabilitas. Liabilitas juga bisa disebut sebagai utang dan kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh perusahaan kepada pihak lain dalam periode tertentu. Liabilitas terbagi menjadi 2 jenis, yaitu 1. Liabilitas lancar adalah hutang perusahaan yang harus dilunasi kurang dari 1 tahun. Contohnya gaji karyawan yang belum dibayar. 2. Liabilitas tidak lancar adalah hutang perusahaan yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun, contohnya hutang bank dan hutang bunga. Klasifikasi akun yang ketiga adalah ekuitas. Ekuitas adalah uang tunai yang diinvestasikan oleh pemilik atau pemegang saham dalam bisnis. Akun ini digunakan untuk menunjukkan nilai yang tersisa dalam aset suatu perusahaan setelah dikurangi total kewajiban untuk mewakili nilai perusahaan saat ini. Rumus dasar untuk menghitung ekuitas adalah ekuitas sama dengan total aset dikurang total liabilitas. Klasifikasi akun yang keempat ada pendapatan. Akun pendapatan adalah semua pemasukan uang bisnis baik dari operasional maupun non-operasional seperti penjualan barang atau jasa, pendapatan bunga, pendapatan sewa, dividen, dan royalti. Dividen adalah bagian dari laba bersih suatu perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang sahamnya sebagai imbalan atas kepemilikan saham. Sedangkan royalti adalah pembayaran yang diberikan kepada pemilik hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, hak paten atau merek, atau aset lainnya sebagai imbalan atas penggunaan hak ekonomi dari ciptaan atau aset tersebut oleh pihak lain. Akun ini juga digunakan untuk melacak kinerja keuangan dan menentukan laba bersih perusahaan serta menyimpan informasi tentang perusahaan. Klasifikasi akun yang kelima adalah beban. Akun beban adalah catatan pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh suatu bisnis untuk menjalankan operasinya dan menghasilkan pendapatan dalam periode tertentu. Beban lain yang dikeluarkan untuk operasional bisnis bisa berupa beban gaji untuk pengeluaran biaya karyawan, beban sewa untuk biaya sewa tempat atau peralatan,
beban utilitas untuk biaya listrik, air, dan kebutuhan operasional lainnya, beban asuransi untuk biaya premi asuransi bisnis, beban perlengkapan kantor untuk biaya perlengkapan yang digunakan dalam operasional. Selanjutnya, setelah 5 akun utama yang baru saja saya bahas, ada juga penggolongan akun lainnya. Ada dua jenis akun, yaitu akun real dan akun nominal. Akun real di sini merupakan rekening-rekening yang memiliki wujud atau mewakili kekayaan perusahaan seperti aset, kewajiban, dan ekuitas. Akun ini bersifat permanen dan terbawa dari satu periode akuntansi ke periode berikutnya. Akun ini biasa disajikan dalam laporan keuangan atau neraca. Selanjutnya, akun nominal. Akun nominal di sini merupakan rekening-rekening yang hanya memiliki nilai nominal namun tidak memiliki wujud atau biasa digunakan untuk mencatat pendapatan dan beban perusahaan selama satu periode dari saldo nol pada awal periode dan diakhiri dengan saldo nol setelah penutupan akun di akhir periode. Biasa akun ini disajikan dalam laporan laba rugi. Yang terakhir ada persamaan dasar akuntansi. Apa sih persamaan dasar akuntansi itu? Persamaan dasar akuntansi adalah suatu konsep mendasar yang berfungsi sebagai dasar dari seluruh sistem pencatatan keuangan atau sebagai rumus dasar yang digunakan dalam pembukuan. Adapun rumus persamaan dasar akuntansi adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas.